Baik, untuk video kedua ini ada materi tentang kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko itu untuk kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Ada pula arsitektur manajemen risiko. Ada prinsip manajemen risiko. Yang pertama, menciptakan dan melindungi nilai. Yang kedua, ada bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, eksplisit ditunjukkan pada ketidakpastian. Dan kelima, sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Keenam, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Ketujuh, disesuaikan dengan penggunaannya. Kedelapan, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Kesembilan, transparan dan inklusif. Kesepuluh, dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan. Dan yang ke-11, memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi. Ada pula kerangka kerja manajemen risiko itu mandat dan komitmen. Mandat dan komitmen ini mempengaruhi rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko ini dapat mempengaruhi pengimplementasian manajemen risiko, pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Ada pula proses manajemen risiko. Ada penetapan suatu konteks, penilaian risiko itu ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Selanjutnya, komponen kerangka kerja manajemen risiko. Ada mandat dan komitmen. Yang pertama itu desain kerangka kerja pengelolaan risiko, yaitu ada memahami organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas, integrasi ke dalam proses organisasi, sumber daya, membangun mekanisme komunikasi internal dan pelaporan, dan yang terakhir, pembangunan komunikasi eksternal dan mekanisme laporan. Yang kedua itu ada menerapkan manajemen risiko. Menerapkan manajemen risiko dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan kerangka kerja untuk mengelola risiko. Dan yang kedua, pelaksanaan proses manajemen risiko. Yang ketiga ada pemantauan dan peninjauan kerangka. Perbaikan kerangka kerja berkesinambungan. Selanjutnya ada penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Pada dasarnya meliputi dua aspek.
yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko atau risk management governance structure. Aspek pertama merupakan landasan untuk memahami situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan. Sedangkan aspek kedua menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko yang baik. Yang pertama, ada manajemen organisasi dan konteksnya. Yang kedua, tata kelola manajemen risiko. Yang ketiga, kebijakan manajemen risiko. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, integrasi ke dalam proses organisasi. Yang keenam, sumber daya. Yang ketujuh, pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Dan yang terakhir, pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Selanjutnya ada memahami organisasi dan konteksnya. Ada konteks eksternal. Konteks eksternal organisasi antara lain yang pertama itu lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam, baik secara domestik, regional, maupun internasional. Yang kedua ada faktor kunci dan kecenderungan yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi. Yang ketiga ada persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Selanjutnya, konteks internal organisasi antara lain kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan. Yang kedua, sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Yang ketiga, para pemangku pemangkuan internal. Yang keempat, kebijakan, sasaran, dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Yang kelima, persepsi, nilai-nilai, dan budaya organisasi. Dan yang ketujuh, standar dan model acuan yang digunakan oleh organisasi. Yang kedelapan, struktur, misalnya governance, peran dan akuntabilitas. Selanjutnya ada tata kelola manajemen risiko. Tata kelola manajemen risiko meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas, pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan manajemen risiko antara lain yang pertama ada hubungan antara kebijakan manajemen risiko
dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya. Yang kedua ada alasan penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk manajemen risiko. Yang keempat, cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan. Yang kelima, kemampuan organisasi dalam menerima risiko dan jenis risiko yang tidak dapat diterima. Yang keenam, proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola risiko. Yang ketujuh, ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Yang ketujuh, bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilaporkan. Dan yang terakhir, komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikan secara berlanjut. Selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu menerapkan beberapa. Yang pertama yaitu menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menerapkan, dan merawat kerangka kerja manajemen risiko. Yang kedua, menentukan masing-masing pemangku risiko atau risk owners yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko serta melaporkan informasi tentang risiko. Yang ketiga itu menetapkan ukuran kinerja, mekanisme pelaporan internal dan eksternal, serta proses eskalasinya sampai ke pimpinan puncak organisasi. Yang terakhir itu memastikan tersedianya sistem pemberian persetujuan, pengakuan, hadiah, dan sanksi. Selanjutnya ada integrasi ke dalam proses organisasi. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik-praktik organisasi serta proses bisnis. Selanjutnya itu ada sumber daya. Yang pertama itu ada personalia dengan pengalaman. Ada keterampilan dan kemampuan yang memadai serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan sistem dokumentasinya. Dan yang keempat, sistem informasi dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya, pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Yang pertama itu ada
komponen kunci kerangka kerja manajemen risiko, dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak terkait. Yang kedua, tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. Yang keempat, ada informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan. Yang keempat, terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Selanjutnya, ada pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor. Ada beberapa pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor, yaitu yang pertama, pengikutsertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif. Yang kedua, pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Yang ketiga, melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang keempat, menyampaikan umpan balik dan laporan atas proses komunikasi dan konsultasi. Kelima, menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu ada penerapan kerangka kerja manajemen risiko, meliputi sebagai berikut: menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Yang kedua, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Yang ketiga, mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Yang kelima, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Dan yang terakhir, melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemanggilan kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yang kedua yaitu penerapan proses manajemen risiko. Pada tahap ini, penggunaan metode pemetaan proses bisnis akan memberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan
risiko yang dapat terjadi. Metode yang digunakan antara lain adalah FMEA atau Failure Mode Effect and Analysis, Risk Breakdown Structure atau RBS, dan CRS atau Control Risk Self-Assessment, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip pasar untuk penerapan manajemen risiko pada proses bisnis. Yang pertama itu harus memahami apa saja sasaran atau objektif proses bisnis tersebut. Misalnya itu ketika kita ingin berbisnis, kita harus mengetahui sasaran yang tepat untuk membangun sebuah bisnis tersebut. Yang kedua itu ada mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis proses tersebut. Nah, untuk prinsip dasar ini menghambat tercapai sasaran bisnis itu kayak misalnya hal-hal apa saja, hal-hal kendala apa saja yang bisa menghambat sasaran bisnis kita. Itu merupakan salah satu cara kita untuk lebih memahami prinsip dasar untuk penerapan manajemen risiko dalam sebuah bisnis. Yang ketiga itu pengendalian apakah yang harus dilakukan agar risiko-risiko tersebut dapat ditiadakan atau dikurangi. Nah, untuk prinsip dasar risiko bisnis ini untuk penerapan lebih lanjut untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi dalam sebuah bisnis, kita harus mengerti apa aja dasar-dasar prinsip dari manajemen risiko ini supaya risiko-risiko yang kita alami di dalam membangun sebuah bisnis itu dapat dikurangi atau ditiadakan. Nah, dari prinsip dasar, maka dikembangkan beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu ada proses bisnis. Yang kedua, ukuran keberhasilan proses. Yang ketiga, ukuran risiko, dan yang keempat, tindakan pengendalian. Selanjutnya ada menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Yang kedua, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Yang ketiga, mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Yang kelima, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Yang keenam, melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Selanjutnya ada pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka
manajemen organisasi hendaknya yang pertama itu ada menetapkan ukuran kinerja. Yang kedua, mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Yang ketiga, meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Yang keempat itu memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi, memantau bagaimanakah penerapan rencana manajemen risiko dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala. Dan yang terakhir, memantau efektivitas kerangka kerja manajemen risiko. Mengenai uraian apa yang harus dimonitor dan apa yang harus ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembar kerja profil proses. Yang pertama, patokan pertama adalah ukuran keberhasilan. Yang kedua, langkah pengendalian. Patokan yang ketiga adalah risiko yang diantisipasi. Patokan yang keempat adalah sasaran bisnis proses tersebut. Selanjutnya, perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Pengecek merupakan proses memantau dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah diterapkan secara benar, akan menghasilkan seperti yang diharapkan, dan jika serta memperbaiki dan jika terdapat penyimpangan, maka dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan hasil cek serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring pada tahap sebelumnya yang akan meningkatkan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana manajemen risiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen risiko organisasi serta budaya risiko organisasi. Selanjutnya, dalam hal organisasi, struktur pendukung di mana sesuatu dapat dibangun atau kerangka kerja manajemen risiko bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau pondasi pengaturan organisasi untuk mendesain, untuk mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Dengan kata lain, kerangka kerja adalah landasan pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko ini adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan.
Kepemimpinan dan komitmen yang berada di tengah landasan utama yang mampu menggerakkan siklus atau putaran di sekelilingnya yang terdiri dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Sebagai suatu siklus seperti lingkaran, komponen-komponen integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan akan selalu berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Masing-masing komponen kerangka kerja manajemen risiko akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan dan komitmen merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu, atau hal tertentu. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin organisasi atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen atau terikat dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, pemimpin organisasi memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, integrasi berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Sehingga integrasi pada kerangka kerja bermakna bahwa manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Yang ketiga ada desain. Desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, ada pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran. Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi dan sumber daya.
Dan kelima, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Dan yang keempat, ada implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Kelima, evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dapat dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan tidak sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, itu perbaikan dalam kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Suatu organisasi dapat beradaptasi dengan melihat perubahan lingkungan internal dan eksternal pada organisasi tersebut, lalu membuat perbaikan sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Perbaikan sinambung adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga perbaikan sinambung akan senantiasa dilakukan manakala terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian untuk meningkatkan pengelolaan risiko pada organisasi atau perusahaan. Secara singkat, kerangka kerja manajemen risiko merupakan landasan untuk melaksanakan proses manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan. Mengapa manajemen risiko ini penting? Risiko mempengaruhi setiap aspek dari operasi di universitas. Oleh karena itu, memahami risiko yang dihadapi dengan mengelola risiko tersebut secara tepat akan meningkatkan kemampuan universitas untuk membuat keputusan yang lebih baik, menjaga aset universitas, meningkatkan kemampuan, dan memberikan layanan kepada stakeholders serta membantu dalam menjalankan visi misi dalam mencapai tujuan. Aspek-aspek kerangka kerja manajemen. Keberhasilan manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi.
Kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek struktural, aspek operasional, dan aspek perawatan. Yang pertama itu aspek struktural. Sejumlah tindakan harus diambil untuk membentuk kebijakan dan struktur untuk melaksanakan tata kelola manajemen risiko. Aspek struktural dari tata kelola manajemen risiko terdiri dari yang pertama ada komitmen, yang kedua kebijakan manajemen risiko, yang ketiga akuntabilitas dan kepemimpinan, yang keempat pembentukan unit kerja manajemen risiko, yang kelima administrator manajemen risiko pada masing-masing unit yang setara, yang keenam penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan manajemen risiko. Yang kedua, aspek operasional. Sejumlah prosedur, teknik, dan metode harus disusun dalam melaksanakan manajemen risiko. Aspek operasional dari tata kelola manajemen risiko terdiri dari yang pertama ada penyusunan buku panduan manajemen risiko. Yang kedua, peluncuran, sosialisasi, dan pelatihan manajemen risiko. Yang ketiga, teknik dan metode implementasi proses manajemen risiko. Yang keempat, sistem pelaporan internal dan eksternal. Yang kelima, monitoring dan pengukuran kinerja. Yang keenam, tata usaha dan administrasi data serta informasi manajemen risiko. Yang ketiga ada aspek perawatan. Sejumlah kegiatan harus dilaksanakan untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko secara berkesinambungan. Aspek perawatan dari tata kelola manajemen risiko terdiri dari yang pertama, pendidikan dan pelatihan berlanjut. Yang kedua, komunikasi dan publikasi. Yang ketiga, review atau audit tata kelola manajemen risiko. Yang keempat, benchmarking. Ruang lingkup kerangka kerja manajemen. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya. Menetapkan kebijakan manajemen risiko, menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi. Alokasi sumber daya manajemen risiko dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan juga eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses manajemen risiko. Dalam penerapan manajemen risiko, perlu dilakukan monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Setelah itu, kerangka kerja manajemen risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian
berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko yang andal. Mandat dan komitmen. Bagian dari awal manajemen risiko dan memastikan efektivitas berkelanjutan dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan oleh manajemen organisasi serta perencanaan strategis dan ketat untuk mencapai komitmen di semua tingkatan. Pemberian mandat dan komitmen merupakan hal yang sangat penting karena menentukan akuntabilitas, kewenangan, dan kapabilitas dari pelaku manajemen risiko. Hal-hal penting yang harus dilakukan pada pemberian mandat dan komitmen adalah: yang pertama, membuat dan menyetujui kebijakan risiko. Yang kedua, menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan. Yang ketiga, menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko. Yang keempat, menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan. Yang kelima, memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Yang keenam, menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Desain kerangka kerja. Yang pertama, pemahaman tentang organisasi dan konteksnya. Yang kedua, menetapkan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, integrasi ke dalam proses organisasi. Yang kelima, sumber daya. Yang keenam, membangun komunikasi internal dan mekanisme pelaporan. Ketujuh, membangun komunikasi ekstra dan mekanisme pelaporan. Sekian dari video pertemuan kedua manajemen risiko bisnis. Bila ada salah, ketidakjelasan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.